Yuk subscribe yuk. Oke, jadi ketika ada sinetron yang masuk ke, maksudnya minta di sensor, kan itu ada sekretariatnya ya, terus langsung kita sensor, dan setelah kita sensor, ketika ada belahan dadanya yang tidak mengundang hasrat atau apapun, itu masih kita normal-normal aja biasa. Tapi ketika ada yang mengundang hasrat dan erotis seperti itu, belahan dadanya ya terpaksa kita minta revisi. Dan setelah direvisi, mereka pasti balik lagi ke kita. Dan setelah ini kita atau mereka sensor sendiri lagi. tadi? Enggak. Yang tadi yang di blur sendiri itu, enggak ya? Kita selalu dicatat. Misalkan yang tadi menit sekian, dari menit kesekian sampai menit kesekian ada adegan ininya minta direvisi, nanti kita balik lagi seperti itu. Jadi biar jelas ke merekanya, dan dari menit keberapanya jadi mereka tahu oh gini siap, jadi langsung seperti tadi itu kan ada kategori yang belahan dada mengundang nafsu atau tidak gitu kan. Nah kan laki-laki ini ada yang hyper, ada yang enggak. Iya, bahkan yang terbaru itu diikat yang doang. Yang petis. Diikat doang ada yang nafsu, Pak. Tertutup itu, Pak. Iya, tertutup semua, Pak. Nggak terbuka kan? Nah, itu siapa yang menilai, Pak? Yang menilai ya kita di sini kan ada beberapa ya, dari satu studio itu kita ada timnya gitu. Ada tim. Jadi saling ini ya. Iya. Saling. Jadi ketika ada itu kita langsung ini nih, maksudnya diskusi langsung. Ini gimana nih? Kayak gini kayak gitu, seperti itu. Dan kita tuh ada 34 tenaga sensor. Dan 17 anggota. 17 anggota itu yang dipilih langsung oleh presiden. 34 menteri. Mantap. Saya dari menteri, dan jadi mereka udah udah kebukti jadi. Dan sudah ini ya, capable, terpercaya. Luar biasa. Betul, keren abis ini. Inilah lembaga sensor Indonesia. Nah, kita sekarang masuk ke kategori tayangan tuh. Tadi ada tayangan yang disensor, berarti kan ada juga tayangan-tayangan yang dianggap bermutu nih. Nah, itu kayak gimana tuh yang bermutu itu? Yang bermutu yang nggak disensor. Oh gitu aja. Enggak. Banyak yang disensor, yang bermutu juga banyak sebenarnya. Cuman yang lebih apa ya? Banyak banget film-film yang masuk gitu kan ya, maupun baik itu filmnya yang bagus atau yang tidak bagus kan kita harus nonton. Betul. Dan nontonnya itu pun harus secara dari awal sampai akhir gitu kan. Nah, ketika si filmnya kita cari yang bermutu ya, yang apa ya filmnya itu. Maksudnya itu dari tadi undang-undang yang 2009 itu ada nggak sih klausurnya bahwa itu adalah tontonan bermutu termasuk ke dalam ini, ke dalam itu? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Oh, jadi tugas sensor film hanya mensensor yang kurang pantas saja ya? Menyensor yang maksudnya nggak ada menyensor yang nggak ada kan di undang itu ada keterangannya bahwa yang disensor harus tidak ada keterangan tidak ada penjelasan istilahnya pornografi, kekerasan seperti itu. Nah kalau misalkan ketika tidak ada ya sudah lolos. Sudah lolos. Oke. Paling bermutu atau tidak bermutu sih gimana selera kita masing-masing sih, Om. Betul. Kadang kan ada yang misalkan film ini bagus tapi kata orang lain nggak bagus. Gitu. Gitu aja sih. Tapi yang saya menarik dari Akang Irfan ini adalah beliau sebelum jadi tenaga sensor film Indonesia, beliau itu sangat suka nonton film ya. Nonton film. Jadi ini hobi jadi kerjaan ya. Iya. Luar biasa. Dibayar lagi luar biasa. Ini idaman semua orang nih. Ya amin. Itu dari mana sih bisa kepikiran untuk jadi tenaga sensor? Maksudnya nonton film dibayar gitu. Sempet gak pikiran seperti itu ya, mungkin ini rezeki karena pernikahan. Ya, rezeki nikah. Betul. Dan ini juga ada teman dari bahasa Jerman juga, senior. Iya. Sebutin namanya jangan. Terserah Bapak. Sebutin aja lah. Dia ini banget, kan Trisna. Oke. Trisna Suwandi. Trisna Suwandi. Tiba-tiba yang botak itu. Iya. Yang gini, pau.
Tertua di angkatan. Tertua di angkatan. Sama dong kayak aku. Oh, iya. Bapak kan angkatan kami. Oh iya benar. Dari Kang Trisna dia tiba-tiba nge-WhatsApp gitu, Pan. Nih di film ada lowongan di lembaga sensor film. Wih, asli. Apal di mana sih eta? Tahu dari mana dia? Kayaknya dari teman-temannya juga. Oh, iya. Kan lembaga sensor film itu di bawah Kemendikbud. Oke. Di bawah Kemendikbud. Menterinya dia dibawa langsung Kemendikbud gitu. Jadi kayaknya Trisna tahu kayaknya dari Kementerian Pendidikan gitu kan. Jadi mereka dia ngasih ke aku coba-coba karena ini kayaknya cocok nih. Dan ya ada setahun lah. Dari 2018 aku coba itu waktu Mei, November, Januari ada keputusan aku keterima. Gitu. Itu apa aja yang di persyaratannya apa aja sih? Nah, persyaratan ini menarik buat di ini ya. Nonton film sekian ribu jam gitu? Enggak, persyaratannya bukan persyaratannya biasa aja seperti CV, terus pekerjaan sebelumnya seperti apa. Cuman pas ketika kita udah dipanggil bukan interview sih, kita dites. Di tesnya itu kita nonton film selama 15 menit. Nanti kita presentasikan film tersebut itu gimana sih, apakah lolos atau tidak buat disensor, seperti itu si filmnya itu. Dan filmnya pun tentang ya pornografi juga. Bukan, LGBT. Nah, menarik. Menarik nih. Iya. Menurut lembaga sensor film, LGBT itu termasuk yang tidak boleh tidak boleh tayang. Ya? Okay. Tidak boleh tayang. Ada film yang gak usah disebut atau gimana ya? Sensitif konten. Ya, sensitif konten. Kemarin ada yang emang sempat ada yang sensitif konten. Indonesia tuh? Bukan, luar. Oh, luar negeri. Luar negeri diminta disensorkan. Dan ya itu masih kurang ini. Kalau ini jadi si filmnya tuh mengisahkan tentang dia LGBT gitu, bukan tentang kesuksesan dia. Kan kalau film Bohemian Rhapsody itu masih inilah ya, kesuksesan kan. Walaupun dia kayak gitu, tapi itu poin utamanya bukan itu. Poin utamanya bukan tentang dia itu. Nah, kemarin pas ada itu, wah ini nggak cocok. Berarti nggak lolos. Tesnya tuh gitu? Apa? Tesnya itu? Tesnya itu. Tesnya nonton film. Terus sarannya bagaimana? Iya, presentasikan ini apakah ini lulus sensor dan pantas buat di bioskop atau enggak. Itu presentasi satu orang. Wow. Terus dan dari beberapa ribu, hampir 3.000, 4.000 orang kalau nggak salah. Wah, 3.000 orang. Iya, tapi kita dalam satu kelompok sih, satu kelompok 10 orang presentasikan gimana seperti apa, dan alhamdulillah. Luar biasa. Menurut Kang Irfan sendiri, yang faktor apa sih yang paling mendukung keberhasilan saat tes itu? Apakah dulu senang nonton bokep? Aduh, warisan. Mending ini mah. Ya, iyalah, enggak kelihatan enggak. Kan kita. Enggak. Bentar, minum dulu. Karena jawabannya agak sensitif ini, jadi minum dulu. Ya nggak apa-apa, itu kenakalan remaja. Kita semua pernah. Kenapa ya? Nggak tahu juga sih. Padahal teman-teman yang kemarin interview lebih senior banyak, lebih bagus banyak. Bagusnya maksudnya mereka lebih lama. Jago ngomong juga banyak. Wow. Ya pasti, soalnya ada teman juga yang dari alma mater aku, UPI, dia jago ini. Tapi ini ya. Tapi ya alhamdulillah, karena pas interview mungkin aku terlalu gue. Dulu emang maksudnya bukan gak suka ya, tapi ingin menanyakan lebih ini ke LSF, kenapa sih banyak yang disensor pas di interview. Nah itu aku masalahinnya ke si yang interview itu, kok LSF gini sih. Oh, justru mempertanyakan dan jangan lolos ya. Tuh tipsnya. Kok LSF gini-gini amat gitu. Itu langsung ke yang interview, makanya galak. Kenapa dikit-dikit nyensor. Ya buat apa ada LSF, mending langsung aja klasifikasi gitu. Wih.
Dan ternyata setelah aku masuk ke LSF, oh jadi gini, nggak bisa seenaknya dan ada undang-undangnya. Betul. Gitu. Dan film itu kan maksudnya usaha orang ya. Iya. Orang berusaha di luar sana bikin satu untuk ya nafkah mereka lah ya. Nafkah mereka juga. Dan kalaupun kita sensor terlalu ketat ya mereka susah nanti nggak punya nafkah ya. Iya. Dan kita juga nggak terlalu, maksudnya ya nggak terlalu inilah. Strict banget lah ya. Strict banget. Kalau dulu sih, karena sekarang udah zamannya modern dan ketika ada yang dipotong bisa inilah ya. Kalau zaman dulu kalau dipotong itu Polaroid dipotong benar-benar potong. Oh, sekarang mah revisi bahasanya. Revisi aja. Jadi adegan itu masih bisa tampil dengan A, B syarat gitu ya. Iya, seperti itu. Keren. Asik banget kerjanya ya. Nonton film dibayar luar biasa. Nah, selanjutnya tadi itu tak apa gini-gini. 3 menit lagi. Oh gitu. Jangan tanya itu dapur rekaman. Oke. Biar aja nggak usah diedit ya. Biar orang tahu di belakang layar nih banyak penonton bayaran. Iya dong. Mana suaranya? Kedengaran suaranya juga. Oh, kedengaran. Nanti ada dari situ kedengaran. Oke, berarti memang nih kesibukannya kerjaannya cuma nonton-nonton aja gitu ya. Nonton sama mantau sih. Bikin ketikan-ketikan tertentu atau laporan-laporan itu sambil juga enggak ya? Enggak. Tapi lebih ke sekarang kan bioskop masih belum ini ya. Oh betul. Kalau bioskop udah ada sih biasanya mantau ke bioskop. Jadi ketika ada film yang harusnya direvisi tuh, tapi ketika ditayang gini bioskop nggak direvisi, nah itu temuan bagi kita. Jadi kita laporin. Ini nakal nih, nakal atau nackal ya. Ya maksudnya gitu. Iya. Itu. Berarti kerjaan Kang Ifran ini sama seperti hobi Kang Ifran dulu ya? Nyensor sama mantau. Itu aja. Mantau mahasiswa baru ya. Betul sekali. Ada istri aku. Ada istri. Nggak apa-apa, istri udah paham. Udah paham lah ya. Iya. Seberapa playboynya. Justru kalau laki-laki playboy itu katanya lebih menggoda. Iya gitu. Kalau yang ya lebih di luar sana katanya begitu. Oh, katanya. Katanya. Playboy itu yang suka mainin cowok kan? Playboy ya, playboy memainkan laki-laki. Siapa ya? Sekarang lagi banyak tuh. Nah, ini menarik sekarang tuh kan ya di lingkungan sekitar saya juga sebenarnya yang tadi ya kita sebut saja LGBT gitu. Itu sudah banyak sekarang. Nah, kalau belahan dada perempuan disensor, laki-laki sensor juga nggak? Belahan dadanya? Iya, maksudnya topless. Laki-laki topless di televisi disensor nggak? Itu kalau bikin nafsu juga oleh laki-laki lain. Tapi kan enggak semua orang maksudnya. Iya kan. Berarti kan ini tidak harus dikhususkan gitu kan. Betul. Karena buat takutnya ada gay-gay gitu kan nggak bisa gitu juga. Iya. Maksudnya LGBT bukan. Iya, tapi maksudnya jadi tidak fair untuk yang perempuan, belahan dada perempuan yang menarik bagi laki-laki disensor, tapi untuk laki-laki yang menarik bagi laki-laki juga tidak disensor. Kan kita laki-laki yang normal merasa terzolimi. Contohnya begini. Kemarin tuh atlet. Ada tuh ya beberapa tahun yang lalu atlet salah satu olahraga buka baju. Perutnya kotak-kotak. Oh, yang itu. Terus ada perempuan komen. Peranakan gue anget katanya gitu. Nah itu kan live Iya betul sih live. Maksudnya kalau ada di televisi atau tayangan yang begitu, masa nggak disensor? Kami laki-laki merasa terzolimi. Tapi gini, udah gini om.